Halo, selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak dan kakak-kakak asisten dan semua pendengar. Ini saya Davaria Diatma dengan NIM 182222003 dan teman saya Billy Samuel Setiawan dengan NIM 182222039. akan mempresentasikan hasil mobile app kami yaitu tentang Computational Thinking Virtual Lab, yang mana ini adalah sebuah aplikasi interaktif yang dirancang untuk membantu pengguna mempelajari konsep-konsep computational thinking yang menjadikan pelajaran, kuis, dan tes untuk melatih kemampuan berpikir komputasional. Oke, di sini kami menerapkan sistem thinking. Bisa dilihat seperti pada gambar, yang mana sistem thinking ini terlihat bagaimana komponen di sistem City Lab ini saling terhubung dan berintegrasi sama lain. Di segala sesuatu yang terhubung, back end dan front endnya saling terhubung dengan struktur API endpoint yang diterapkan di app routes, lesson routes, dan quiz route, dan ada state management juga di time context, session management di authentication, user state, dan access control. Serta selanjutnya di gangguan pada sebuah elemen akan berdampak pada sebuah kerja sistem, yang mana jika autentikasi gagal, si user nggak akan bisa mengakses lesson dan quest. Juga ada progress progress listen juga. Kalau belum selesai, lesson berikutnya tetap terkunci, terus di session expired, user harus login ulang. Tanya berpikir holistik untuk implementasi di front end, UX dirancang berurutan. Yang pertama dari lesson, lesson, ke quiz, baru ke progress. Terus ada komponen reusable juga seperti navbar, tim toggle, dan segala macamnya. Dan di backend ada API endpoint yang terstruktur berdasarkan domain, out, lesson, quiz. Terus database skemanya untuk mendukung relasi user, progress, lesson, quiz, dan integrasi. Selanjutnya penerapan design thinking. Design thinking ada pendekatan yang berpusat pada manusia sebagai terhadap inovasi yang memadukan kebutuhan manusia. Yang dimana di sini terbagi atas empathize, define, prototype, dan test. Yang di empathize itu lakukan survei terhadap user untuk mencari tahu pendapat mereka terkait aplikasi yang dibuat. Terus define-nya struktur navigasi yang jelas dari navbar dan footer, dan prototype-nya penggunaan komponen buatan spinner dan collapse untuk mencerminkan pembuatan UI yang lebih efisien dan konsisten. Setelah ada prototype lo-fi. Yang akan diperlihatkan berikut. Homepage-nya, lo-fi-nya dibuat di dalam Figma seperti ini. Kami membuatnya dalam Figma. Yang pertama ini ada homepage, ini lesson page, quiz page, register, dan login page. Selanjutnya untuk UI UX. Nah, ini untuk UI UX terdiri dari main layout yang akan ada navbar dan footer. Nah, kami memilih warna biru tua untuk warna utama karena mencerminkan profesionalisme dikombinasikan dengan biru muda. Kami juga menyediakan ada dua DOM yaitu light and dark untuk kenyamanan pengguna. Nah, tipografi kami menggunakan sans serif karena lebih terbaca dan terdapat font-font lain juga. Kami juga menggunakan dynamic sizing dan flexbox supaya lebih mudah beradaptasi, juga ada elemen interaktif supaya ada visual feedback yang jelas. Oke, untuk UML sendiri yang pertama ini ada dari use case-nya sendiri, di mana ada student dan admin yang akan mengakses berbagai fitur di GitLab. Selanjutnya ini untuk sequence diagram, di mana di sini ada sequence diagram untuk autentikasi. Ini adalah sequence diagram untuk quiz. Ini ada sequence diagram untuk lesson progress. Dan ini adalah sequence diagram untuk mengganti tema, change theme. Yang ini adalah entity relationship diagram, ERD, di mana terdiri atas user, lesson, session, quiz, user progress, question, dan answer dengan PK dan FK masing-masing. Oke, untuk proses implementasinya sendiri, yang pertama itu ada initial setup dan arsitektur planning. Yang pertama itu dari pembuatan struktur, setup teknologi dasar, perancangan arsitektur aplikasi, implementasi struktur, dan itu juga. Terus dilanjutkan dengan core feature development authentication yang diimplementasikan dengan JWT dan session management. Terus ada pengembangan fitur utama, lesson management, quiz system, time preference, progress tracking, integrasi database dan dengan Supabase untuk penyimpanan data serta setup basic security dengan helmet, course, dan rating meeting. Deployment sendiri di hosting menggunakan Expo, implementasi environment variable, setup continuous dari GitHub repository, konfigurasi keamanan juga, terus ada di UI UX development and learning flow-nya ada
Desain responsif untuk berbagai layar, dark light, tema support, terus ada loading stage dan error handling, serta pengembangan alur resep di lesson unloading system, quiz assessment, dan progress visualization. Teknologi yang dipakai sendiri untuk front end kami menggunakan React Native dan Expo. Untuk mengamati fungsinya dengan Expo untuk mempermudah development dan deployment dengan fitur utama navigation dan splash screen, machine storage, linear gradient, dan gesture handler. Di backendnya kita menggunakan Supabase sebagai backend as a service dan PostgreSQL untuk database-nya, yang ada fitur authentication, storage, dan real-time updates. Development dan deployment sendiri menggunakan Expo Application Service IaaS, Expo Go over DR, terus tools terbarunya dari React Navigation to Routing, Async Storage untuk penyimpanan lokal, Expo Icon untuk icon, Save Area Context untuk adaptasi layar, Jest dan Testing Library untuk testing. Nah, kami melakukan pengujian fungsional juga, dibagi dari yang pertama autentikasi dengan registrasi akun baru, dilanjutkan ke login, lalu dilanjutkan juga ke lesson management, apakah lessonnya bisa terakses atau tidak. Setelah itu kepada kuis, apakah kuisnya bisa dikerjakan atau tidak, dan kuis ini akan mempengaruhi keterbukaan lesson selanjutnya. Juga ada tema yang diuji, apakah bisa tersimpan ke database atau tidak. Oke, untuk ini fungsi non fungsional sendiri ada usability testing, terus dengan kriteria waktu respon, pengguna sumber daya dan sumber pengguna. Juga adalah hasil akhirnya display screen, home screen, lesson screen, quiz screen, profile screen, registration login screen. Dan ini untuk like temnya seperti ini. Selanjutnya, Nah, ini adalah hasil pengujian fungsional dari registrasi. Pertamanya ada stuck di halaman registrasi, tapi kami sudah membenarkannya dengan mengubah handle register menjadi lebih baik. Kalau di login tidak ada masalah apa-apa. Untuk lesson progress sempat ada ketidakterbacaan lesson, tapi kami sudah mengubah pengaksesan keamanan di Supabase sehingga lebih sesuai. Untuk quiz system juga awalnya ada bug, yaitu quiz yang terkunci, namun sudah disesuaikan dengan menambahkan get status untuk DEM dengan memperbaiki DEM konteks. oke, selanjutnya untuk non fungsional sendiri, eh, di waktu loadnya ada 190 ms, yang mana direkomendasinya bisa dioptimasi lebih lanjut. Konsumsi memorinya 2205 megabyte yang bisa dipercepat waktu loadnya pada perangkat entry level, dan usability-nya 4,2 dari 10 responden dengan rekomendasi penyerahan terbuka pengguna. Sarannya itu integrasi fitur kolaboratif, penambahan materi computational thinking, implementasi sistem rekomendasi lesson berdasarkan progres, komunikasi kerja, optimasi kerja sistem, pengembangan fitur diskusi atau community learning, dan dukungan multiple language. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.